saya akan menjelaskan topologi jaringan, desain topologi jaringan dengan menggunakan perhitungan VLSM dan routing statik. Nah, yang dimana tuh VLSM itu di setiap divisi mendapatkan subnet dan subnet masknya itu berbeda-beda sesuai kebutuhan hostnya. Nah, dengan cara ini penggunaan IP address tuh menjadi lebih efektif, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Desain topologinya dulu, perangkat-perangkatnya. Nah, karena kita menggunakan 6 divisi, jadi kita butuh 6 router. Jadi 6 router itu satu divisi dapat satu router, sama 6 switch juga. Satu divisi kita menggunakan 2 PC, jadi total 12. Nah, kita desain dulu nih jaringannya kayak gimana. Kita tambahin routernya dulu. Habis itu kita kasih 6 switch. Nah, untuk PC masing-masing kita divisinya punya 2 PC. Nah, langkah berikutnya itu yang di router tengah ini kita ganti yang ini nih. Kita pakai semuanya kali ya, 6 deh. Udah, kita nyalain lagi. Nah, kita pakai sambungan kabel otomatis aja guys, biar cepet. Nah, fungsi router yang di tengah ini tuh kayak router utama nih. Jadi dia lebih mudah gitu menghubungkan ke antar router, jaringan-jaringan pesan antar PC gitu. Kayak sambungan kabel lagi menggunakan kabel otomatis supaya lebih cepat.
menggunakan beberapa warna nih untuk memisahkan antar divisi. Nah, kita buka router 1. Terus kita masukkan konfigurasi IP-nya dulu. 171.16.20.1.255.255. Kita masukin ke router 2 juga. Nah, ini sampai router 6 ya guys. Nah, ini kita masukin sesuai sama hasil perhitungan VLSM-nya tadi yang udah dibuat nih sebelumnya, yang udah saya buat sebelumnya. Masukin lagi. Nah, di sini baru kita masukin konfigurasi IP buat PC dulu nih. Kita masukin IP semua. Sesuai yang IP yang udah saya bikin sebelumnya.
3 4 ke 5. Oke. Oke. 8 9 10. Habis kalau misalnya ini udah bisa nyambung, nah baru nih kita ini kan udah nyambung nih, udah semua. Nah berarti itu kita udah bisa ngirim pesan tuh antar divisi. Tapi baru di satu divisi sih, belum bisa ke semua divisi. Nah caranya gimana? Nah di sini kita konfigurasi routernya. Nah kita masukin IP routernya. Nah, di sini tuh kita menggunakan konfigurasi statik. Nah kenapa kita menggunakan konfigurasi statiknya? Supaya lebih simple aja sih. Nggak usah menggunakan CLI pas internet 0 kita onin, baru kita masukin lagi. Nah konfigurasi statik ini tuh supaya tuh semua data yang kita kirim dari divisi ke divisi lain itu bisa nyambung. Jadi tadi kan kita cuma bisa ngirim satu divisi doang tuh, dari PC ke PC lain, tapi masih satu divisi. Nah kalau ini tuh abis ini nanti kita bakal bisa ngirim dari divisi lain ke divisi lain, jadi gitu biar lebih mudah. Ini kita menggunakan hal yang simple. Routing ini langsung ke pionirnya nih, router utamanya. Nah router utamanya ini fungsinya kayak buat menghubungi semua router itu supaya mereka bisa nyambung tuh, jadi nanti kita bisa kirim pesan tuh. Nah sini agak sedikit nih, sebentar ya. Oke, kita lihat lagi sudah 3 tuh, jadi kita udah masukin tuh, bisa terlihat 5. Mau di kita aktifin. Oke. Kita nih konfigurasi statiknya. Nah IP yang tadi kita udah masukin, kita lihat di sini. Nih. Oke. Sebentar. Statik. Nah, nih IP-nya nih yang kita dapat. Kita tinggal ngecek doang guys, apakah semuanya sudah sesuai. Nah ini disesuai ya. Router 5 statik. Wah mantap, sesuai. Ini harus kita perhatiin nih guys.
ya semua jaringan terhubung. Statik, oke. Lalu garisnya udah pada muncul semua. Nah, nih saya skip karena terlalu lama. Udah hijau nih. Kalau hijau ini tandanya berarti udah terhubung semua. Kita udah bisa mengirim ke semuanya nih. Nah, jadi di setiap review itu saya beda-bedain dari warnanya guys.